Ayo melakukan kegiatan B5, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Semoga diberi kelancaran. Amin. Dan bisa lancar lah. Amin. Kita mulai. Nah, selesai. B5 semakin. Ya. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Saya kula teng mriki badhe ngerjakaken tugas saka sekolah. Oh, nggih. Saderenge kula perkenalkan nami kula Ki Ambek nggih. Oke, perwakilannya. Nami kula Rahmat Rizal Jadan Alfahmi saka sekolahan SMK Negeri Setunggal Sidoarjo. Oh ya. Kali rencang kula niki. Kula Arindra Bintang Riyadi. Nggih. Kalau saya, nama saya Bapak Ruspandi, juru pelihara cagar dan di sumur ya. Apa itu? Di sini saya akan cerita singkat ya mengenai asal usul sejarah Candi Sumur dan cagar budaya Candi Pari. Begini anak-anak ya, untuk sejarah cagar budaya Candi Sumur dan cagar budaya Candi Pari itu ada kaitannya, berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Soalnya kedua cagar budaya ini didirikan untuk mengenang hilangnya suami istri secara Musa. Jadi begini apa itu? Kedua cagar budaya ini tidak langsung didirikan gitu, tidak langsung muncul gitu. Itu didirikan itu ada ceritanya. Jadi begini ceritanya. Sampai lu gak pegel. Mboten apa? Nggih. Ben lungguh mun mboten apa. Pun mriki mawon. Ben lungguh mawon lho. Mboten tenan lho. Ampun. Mriki mawon. Mbun ta? Pun. Jadi begini anak-anak ya. Pada zaman dulu ya, pada zaman kerajaan Majapahit di masa Raja Hayam Wuruk, dulu di desa Kedung Suko itu ada dua pasang suami istri. Dulu itu namanya desa Kedung Suko. Kalau sekarang desa Candi Pari. Setelah didirikan cagar budaya Candi Pari itu dinamakan desa Candi Pari. Lah dulu itu di desa Kedung Suko itu ada dua pasang suami istri yang bernama, satu itu bernama Joko Walang Tinunu dan istrinya bernama Nyai Roro Walang Sangit. Dan satunya lagi itu bernama Joko Pandelegan dan istrinya bernama Nyai Roro Walang Angin. Kedua suami istri itu dulu itu kaya akan padi ya, kaya akan padi, sangat kaya akan padi. Lah sebelum cagar budaya Candi Sumur ini didirikan ya, dulu itu masih berbentuk sumur biasa. Nah kalau di sana yang sekarang berdiri Candi Pari itu ya, sebelum cagar budaya Candi Pari itu didirikan, dulu itu lumbung padi, tempat penyimpanan padi. Nah, jadi kedua suami istri tadi itu terkenal kaya akan padi, sangat terkenal kaya akan padi. Padi-padinya dulu ditaruh di sana, di lumbung padi sana. Padi-padinya itu melimpah sampai tidak muat lumbungnya itu. Di waktu panen itu ya, pada waktu panen itu di sini itu banyak orang-orang dari pelosok penjuru itu ikut panen. Nek cara Jawane itu derep, ikut panen itu. Saking banyaknya padi itu sampai tidak muat di lumbung itu. Nah, kebetulan waktu itu di kerajaan Majapahit di masa Raja Hayam Wuruk ya, di lokasi kerajaan itu sempat mengalami kekurangan pangan. Atau bisa dikatakan paceklik ya, banyak petani yang sakit di sana itu. Akhirnya Raja Hayam Wuruk itu kan mendengar di desa Kedung Suko itu ada dua pasang suami istri yang kaya akan padi, yang mempunyai banyak padi. Akhirnya Raja Hayam Wuruk itu merintahkan pati dan prajurit untuk pergi ke Kedung Suko untuk minta bantuan padi ya. Akhirnya pati dan prajurit pergi ke Kedung Suko
sesampai di Gedung Suko, Pati itu ketemu sama kedua suami istri tadi. Dan Pati itu cerita, saya kesini itu atas perintah Raja Hayam Wuruk. Tujuannya itu untuk minta bantuan padi, karena di kerajaan itu sangat-sangat kekurangan pangan, banyak petani yang sakit gitu. Mendengar cerita dari Pati tadi, akhirnya kedua suami istri itu iba ya, kasihan, dan kedua suami istri itu bersedia menyerahkan padi-padinya untuk dibawa ke kerajaan Majapahit dan dipersembahkan sama Raja Hayam Wuruk. Akhirnya padi-padinya dibawa ke sana dan dipersembahkan sama Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk itu sangat-sangat berterima kasih atas kebaikan kedua suami istri itu tadi, karena sudah menyumbangkan padi-padinya pada kerajaan. Sebagai rasa terima kasih, Raja Hayam Wuruk itu meminta kedua suami istri itu untuk tinggal di kerajaan. Jadi, tapi yang mau itu hanya Joko Walang Tinunu dan istrinya Nyai Roro Walang Sangit. Akhirnya untuk Joko Walang Tinunu dan istrinya Nyai Roro Walang Sangit diboyong ke kerajaan dan dia tinggal di sana. Yang tidak mau itu Joko Pandelegan sama Nyai Roro Walang Angin. Dia itu membangkang. Dia tidak mau tinggal di kerajaan. Dia tetap milih tinggal di Gedung Suko. Mengapa dia tidak mau? Karena dulu desa Gedung Suko itu dulu makmur akan pertanian, makanya dia tidak mau. Tapi Raja Hayam Wuruk itu memaksa Joko Pandelegan dan istrinya Nyai Roro Walang Angin untuk tinggal di kerajaan. Seumpama dia tidak mau, Raja memerintahkan pati dan prajurit untuk menangkap hidup-hidup. Jadi ditangkap hidup-hidup tuh dia tidak buat kesalahan, biar tidak mau, biar dia mau tinggal di kerajaan gitu. Nggih Pak, mohon maaf saya selat sebentar nggih. Iya. Niki berdiri sejak tahun pinten nggih? Candi Nanti Sumur aja. niki. Iya. Nggih. Nanti saya ini, nanti ada ya. Jadi untuk Nyai Roro Walang Angin dan Joko Pandelegan itu tidak mau. Ya. Akhirnya Raja memerintahkan pati dan prajurit pergi lagi ke Gedung Suko untuk menangkap Joko Pandelegan dan istrinya Nyai Roro Walang Angin. Akhirnya pati berangkat, sesampai di Gedung Suko bertemu sama Joko Pandelegan dan Nyai Roro Walang Angin. Joko Pandelegan kan mau ditangkap ya, mau ditangkap, sudah dikepung sama pati dan prajurit. Joko Pandelegan itu sembunyi di lumbung padi, dan begitu mau ditangkap seketika itu dia menghilang muksa di lumbung padi. Tinggal istrinya Nyai Roro Walang Angin melihat suaminya hilang muksa di lumbung padi. Nyai Roro Walang Angin lari ke sumur ini, minta izin sama pati, saya mau tinggal di kerajaan asalkan saya diizinkan ambil air dulu di sumur ini. Akhirnya diizinkan sama pati dan Nyai Roro Walang Angin ambil air di sumur ini sama kendi. Sehabis ambil air sama kendi, Nyai Roro Walang Angin hilang muksa di sumur. Pati dan prajurit itu melihat kejadian itu tadi, akhirnya dia kecewa. Dia kembali ke kerajaan dengan tangan kosong, tidak membawa Joko Pandelegan dan Nyai Roro Walang Angin. Sesampai di kerajaan, pati bercerita sama Raja Hayam Wuruk bahwasanya Nyai Roro Walang Angin hilang muksa di sumur dan suaminya Joko Pandelegan hilang muksa di lumbung padi. Mendengar cerita dari pati tadi, Raja Hayam Wuruk itu salut akan kesaktian Joko Pandelegan dan istrinya Nyai Roro Walang Angin, dan raja itu ingin mengenang dan memerintahkan untuk mendirikan 2 buah candi. Didirikan cagar budaya Candi Sumur ini untuk mengenang hilangnya Nyai Roro Walang Angin, dan didirikan cagar budaya Candi Pari untuk mengenang hilangnya Joko Pandelegan. Kedua cagar budaya ini didirikan tahunnya itu sama, didirikan pada tahun 1371 Masehi sama gitu. Untuk bentuk cagar budaya Candi Sumur ini ya, dari dulu itu memang begini, separuh begini aslinya. Jadi bentuk asli Candi Sumur memang begini, iya, jadi betul gitu.
begitu. Iya. Apa itu untuk ketinggian Candi Sumur ini 10 meter dan lebar 8 meter, panjang 8 meter. Jadi itu tadi cerita singkat asal usul cagar budaya Candi Sumur dan cagar budaya Candi Pari. Terima kasih atas kunjungannya anak-anak ya. Nggih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sejak kapan menjadi juru kunci Candi Sumur ya? Saya mulai jadi juru pelihara Candi Sumur itu kan sebelumnya kan bapak saya. Iya. Nggih. Kalau bapak saya itu sekarang sudah tua. Nah sekarang saya itu sekitar 15 tahun saya Menjadi juru kunci. Iya, jadi mulai jadi juru kunci 15 tahun. Untuk kedalaman sumur ini berapa Pak kira-kira? Untuk kedalaman Candi Sumur dari bibir sumur ya, Nggih. itu kan waktu sebelum direnovasi itu sekitar dari bibir sumur ya, itu sekitar 8 meter. Berarti udah ada perubahan dari aslinya. Ya, dari sebelum direnovasi itu kedalaman Candi Sumur itu dari bibir sumur ke dalam itu sekitar 8 meter. Nah, kalau sehabis direnovasi sekarang menjadi sekitar 3 meter. Soalnya itu bahaya, makanya diuruk itu dari bibir. Ampun. Sudah, terima kasih buat Ya, infonya Pak. ya sama-sama. Nah. Makasih banyak Pak. Ya, ya.